Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Saya kasih pantun dulu. Keluar kota naik pesawat terbang. Di dalam kota naik metro mini. Bagaimana kabarnya pagi sekarang? Semoga banyak hal baik terjadi hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa hari ini Tuhan akan pelihara kita. Dan Tuhan minta kita untuk hidup seturut kehendak-Nya, hidup jujur, hidup ya tuluslah dalam melakukan apapun yang mungkin jadi hambatan. Ada godaan untuk berbohong, tapi kita tetap memilih hidup yang jujur. NKB 130, NKB 130 bait pertama dan yang kedua, hidup yang jujur. NKB 130 bait pertama dan yang kedua, hidup yang jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku kuserahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidupku beri padanya. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku kuserahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan pengorbanan Tuhan bagi kami. Maka kami juga selalu mau memberikan pengorbanan kami bagi Tuhan. Biarlah hidup kami, hati kami serahkan hari ini kepadamu. Dan sebentar kami mau dengarkan sabda Tuhan. Mampukan kami mengerti, terlebih memahami dan melakukan. Hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka dari 1 Raja-Raja 22. 1 Raja-Raja 22 ayat 41 sampai yang ke-50. 1 Raja-Raja 22 ayat 41 sampai 50. 1 Raja-Raja 22 ayat 41 sampai 50. Dengarkanlah sabda Tuhan. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat Raja Ahab, Raja Israel. Zaman Ahab, Raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya, ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal di zaman Asa, ayahnya dihapuskannya dari negeri itu. Tidak ada raja di Edom, karena yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas, tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion Geber. Pada waktu Ahazia, anak Ahab berkata kepada Yosafat, "Baiklah, anak buahku pergi bersama-sama anak buahmu dengan kapal-kapal itu." Tetapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kehidupan Ahab berakhir dan
dilanjutkan silsilah raja-raja Yehuda dan Israel utara sama selatan. Dua raja dari dua kerajaan meninggalkan dua warisan yang berbeda. Hari ini kita membaca tentang Raja Yosafat dari Yehuda dan Ahazia dari Israel. Yang dalam kisah sebelumnya sudah kita dengar juga, baik itu di raja-raja kemarin di Tawarikh juga kita juga sudah dengar sebagian gitu ya. Dan disebut bahwa mereka pewaris tahta dan dapat porsinya masing-masing. Riwayat Yosafat itu positif gitu ya. Ia menuntaskan apa yang tidak diselesaikan ayahnya, membersihkan tempat-tempat pelacuran bakti. Kemudian dia juga membuat kapal-kapal, walaupun memang nggak sempurna sekali, ada kegagalan juga di sana, kapalnya ada yang hancur juga. Dan ada ketegangan sedikit gitu ya di masa-masanya Yosafat, karena dia betul tetap hidup seturut kehendak Tuhan, bait Allah tetap baik, cuman masih ada beberapa tempat-tempat berhala yang belum ditutup semuanya. Tetap ada kurangnya Yosafat, walaupun dia udah baik, tetap ada kurangnya di satu sisi begitu ya. Dan tentunya ini akan mengganggu perjalanan pemerintahannya Yosafat. Nah, kita bisa lihat bahwa apa yang jadi teladan dari si orang tua Yosafat ini, Ahazia juga, engkongnya juga Ahab gitu ya, mereka adalah contoh-contoh yang gak baik gitu. Seharusnya menjadi orang tua itu memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Dan kedua raja di Israel dan Utara dan Selatan ini, mereka mendapatkan arahan-arahan yang ya namanya juga orang tua, ada kurangnya, ada lebihnya, ada yang jelek, ada yang bagus gitu. Tetapi betapa pentingnya apa yang dilakukan orang tua, sehingga tadi soalnya anaknya udah coba hidup benar, tetap ada kurangnya gitu. Sehingga itu adalah bagian dari warisan yang diwariskan orang tua. Jadi orang tua nggak bisa angkat tangan bahwa satu sisi memang mereka hidup mandiri, urusan anak, cara dia memilih, cara dia mengambil keputusan, menentukan masa depan, betul dia sama Tuhan. Tetapi ada satu bagian kecil tetap yang itu jadi bagian porsi kita, yang kita wariskan kepadanya gitu ya. Sifat-sifat kita, apa yang kita teladankan selama ini dari anak-anak itu masih kecil sampai sekarang, itu pasti akan direkam. Dan mungkin ada 1-2 kesalahan yang kita lakukan diulang juga oleh anak-anak kita. Sehingga hari ini mari sama-sama sebagai orang tua, bagi kita yang orang tua, kita mewariskan apa yang baik. Dan kita mau belajar juga memaklumi kalau anak kita ada buat salah, coba kita lihat, siapa tahu itu juga adalah apa yang kita lakukan. Bagi kita anak-anak, kita mau belajar kalau orang tua kita nggak sempurna, kita harus jadi jauh lebih baik. Selalu anak harus lebih baik dari orang tuanya. Masih ada kurangnya, ya nggak apa-apa, tapi keadaannya harus lebih baik. Bukan soal hanya materi, yang utama adalah karakter kita harus lebih baik dari orang tua kita. Orang tua kita udah sabar, kita harus lebih sabar lagi. Orang tua kita udah bijaksana, kita harus lebih bijaksana lagi. Jangan berkurang. Kalau kita menurun, standar kita turun dari orang tua kita, wah berarti kita gagal. Minimal kita lebih baik. Kekurangan tetap ada, tetapi kita lebih baik. Sehingga biarlah baik kita orang tua, baik kita anak, di hari ini kita jalani kehidupan kita sambil kita menyadari betapa kita tuh nggak bisa hidup hanya memikirkan apa yang jadi kebutuhan generasi kita, tapi apa yang sudah terjadi generasi lampau orang tua kita ataupun di generasi anak-anak kita, penerus kita. Semoga Tuhan menyertai kehidupan keturunan keluarga kita, dan kita mulai dari diri kita melakukan hal-hal yang baik, benar, dan yang jauh lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang kehidupan berkeluarga, apa yang kami wariskan, apa yang kami berikan. Seringkali itu bukan hanya materi, tetapi yang terutama adalah sifat, karakter, dan bagaimana cara kami menghadapi tantangan, bagaimana cara kami menghadapi hidup keluarga, bagaimana cara kami menghadapi pelayanan, bagaimana cara kami menghadapi pekerjaan. Sehingga biarlah Tuhan yang kami wariskan, walaupun belum sempurna, tetapi setidaknya kami hari ini mau memperbaiki diri dan juga mewariskan hal-hal yang baik. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.